Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun sudah menjadi makhluk ras suci, mereka tahu bahwa perbedaan antara tahap Grand Ascension dan tahap integrasi tubuh adalah seperti langit dan bumi. Setelah mencapai tahap Grand Ascension, seseorang akan mencapai kekuatan yang tak terduga. Beberapa makhluk di puncak tahap tempering spasial mungkin bisa melawan makhluk tahap integrasi tubuh awal, tetapi beberapa makhluk di puncak tahap integrasi tubuh hanya akan bisa melarikan diri di hadapan makhluk tahap Grand Ascension. Setelah mencapai tahap Grand Ascension, seseorang pada dasarnya setengah abadi, dan melalui kultivasi, mereka dapat memahami beberapa hukum langit dan bumi yang sangat kuat. Adapun tahap transendensi tribulasi terakhir, itu sebenarnya hanya divisi yang sewenang-wenang. Selain dari sedikit perubahan dalam sifat kekuatan sihir seseorang, makhluk yang mencapai tahap itu sebenarnya tidak jauh lebih kuat. Selanjutnya, setelah mencapai tahap transendensi kesengsaraan, tidak ada lagi klasifikasi awal, pertengahan, atau akhir. Sebagian besar dari mereka juga akan pergi ke pengasingan yang tidak terbatas untuk mencoba dan melampaui kesengsaraan abadi mereka yang sebenarnya dalam usaha untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Dengan demikian, makhluk tahap Grand Ascension adalah makhluk paling kuat di alam roh selain dari makhluk roh sejati itu. 4 anggota tamu ras awan surgawi baru saja menangkap putri dari makhluk yang sangat kuat. Namun, mereka berada di Cloud City, dan ada begitu banyak makhluk kuat dari 13 ras di sekitar. Dengan demikian, jika Wim berwajah manusia datang ke sini sendirian, maka mereka tidak akan terlalu takut padanya. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa pemuda dengan nama keluarga Fei tampaknya adalah seorang kenalan dari Wim berwajah manusia, dan dia bahkan telah memimpin Wim berwajah manusia ke tempat ini. Jika bukan karena pemuda itu telah menghalau serangan mematikan yang akan merenggut nyawa lelaki tua itu, mereka pasti sudah melarikan diri. Baiklah, aku akan membantumu dan mengampuni nyawa mereka, Brother Fei, tetapi mereka menyiksa putriku, jadi aku harus menghukum mereka. Pria berjubah perak itu tiba-tiba tertawa kecil. Dia kemudian mengayunkan tangannya ke arah lelaki tua itu dengan gerakan memotong secepat kilat, dan sebelum lelaki tua itu bisa bereaksi, salah satu lengannya telah dipotong oleh kilatan cahaya perak, dan semburan darah menyembur dari lukanya. Pria tua itu sangat terkejut dengan hal ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk memberikan perawatan pada dirinya sendiri, pria muda itu tiba-tiba muncul di sampingnya sebelum dengan lembut menusukkan telapak tangannya ke lukanya. Lampu hijau cemerlang menyala, dan pendarahan segera dihentikan. Setelah itu luka mulai sembuh dengan sangat cepat. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat pasi, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika pemuda itu melambaikan tangan ke arahnya, dan berkata, "Melihat saudara Tu telah menghukummu, yang lain akan terhindar dari hukuman lebih lanjut. Namun, ini bukan akhir dari masalah. Saya tidak peduli bagaimana Anda menangkap putri kakak Tu, tetapi Anda semua harus memberinya masing-masing 100 juta batu roh sebagai kompensasi atas kerusakan mental. Jika Anda tidak mau melakukannya, maka Anda bisa tinggalkan salah satu lenganmu di sini." Keempat makhluk semuanya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Jika mereka bisa menyelesaikan masalah sebesar itu dengan menghabiskan hanya 100 juta batu roh, maka itu akan mendekati hasil yang ideal. Jika tidak, bahkan jika mereka diampuni sekarang, mereka pada dasarnya harus bersembunyi di Cloud City selama sisa hidup karena menjelajah keluar kota dapat menyebabkan mereka diburu oleh makhluk tahap kenaikan besar ini. Pria tua itu telah kehilangan lengan dan esensi darah, tetapi di basis kultivasinya, menyambungkan kembali anggota tubuh adalah masalah sederhana. Maka, keempat makhluk itu segera berkumpul dan mengeluarkan 4 kantong batu roh, yang semuanya mereka serahkan kepada pemuda itu dengan hormat.
Pria muda itu mengambil kantong batu roh dari mereka sebelum berbalik ke pria berjubah perak sambil tersenyum sambil berkata, "Aku yakin batu roh ini tidak akan cukup untuk meredakan amarahmu, tapi ini pertama kalinya." Rekan Taois Landan yang lainnya telah mengunjungi Krepe Myrtle si Anda, jadi mereka sama sekali tidak menyadarinya dan tentu saja tidak bermaksud menyinggung Anda. Karena itu, tolong bantu saya dan biarkan yang lalu berlalu. Ekspresi pria berjubah perak itu tetap sangat marah setelah mendengar ini, tetapi setelah melirik lengan pria tua yang terpotong-potong itu, lalu kembali ke wajah pemuda itu yang tersenyum, dia akhirnya mengangguk dengan enggan. "Baiklah, aku akan membantumu dan menyelamatkan mereka pada kesempatan ini, tapi mulai sekarang, mereka dilarang datang ke Laut Krepe Myrtle milikku. Jika aku menemukan mereka di sana lagi, jangan salahkan aku karena membunuh mereka." Satu set pola perak buram muncul di wajah pria berjubah perak itu saat dia berbicara. Pria muda itu sama sekali tidak terkejut dengan kondisi pria berjubah perak itu, dan dia melemparkan kantong batu roh kepadanya saat dia menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja. Jika rekan Taois Landan yang lainnya berani menjelajah ke Krepe Myrtle si Anda lagi, maka akan dibebaskan dari status mereka sebagai anggota tamu ras awan surgawi kami, dan Anda akan dapat memperlakukan sesuka Anda." Pria berjubah perak itu menangkap 4 kantong batu roh, dan ekspresinya sedikit mereda saat cahaya spiritual melintas dari tangannya, diikuti oleh keempat kantong itu yang tiba-tiba menghilang. Setelah itu, pria itu tiba-tiba menepuk punggung binatang kecil itu, dan cahaya ungu menyala ketika binatang kecil itu menghilang, digantikan oleh seorang gadis kecil yang tampaknya berusia 7 tahun. Gadis kecil itu memiliki kulit putih, dan sepasang mata hitam cerah. Ada beberapa kepang kecil ungu yang ditenun di rambutnya, dan dia sangat menggemaskan. Ekspresi banyak orang sedikit berubah setelah melihat ini. Binatang kecil ini jelas tidak cukup kuat untuk dapat memanifestasikan bentuk manusia dengan sendirinya, namun pria berjubah perak itu dapat membantunya melakukannya, dengan demikian memberikan indikasi lebih lanjut tentang kekuatannya yang luar biasa. Binatang kecil itu masih menempel erat pada pria berjubah perak sambil mengucapkan serangkaian suku kata yang tidak dapat dipahami. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menunjuk ke 4 makhluk yang telah menangkapnya dengan ekspresi menyedihkan di wajah kecilnya. "Baiklah, aku sudah memberi mereka pelajaran, jadi itulah akhir dari masalah ini. Biarkan ini menjadi pelajaran untukmu juga, ini yang kamu dapatkan karena tidak patuh. Setelah kita kembali, pastikan untuk fokus pada kultivasi Anda, dan saya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan gua tinggal sampai mencapai tahap metamorfosis." Pria itu berbicara dengan suara tegas. Gadis kecil itu cemberut setelah mendengar ini, dan sedikit kelembapan mulai muncul di matanya saat dia hampir menangis. Pria berjubah perak itu menghela nafas pasrah dan tidak lagi memperhatikan gadis kecil itu saat dia berbalik, sebaliknya, ke pemuda di sampingnya. "Ini semua berkat Anda bahwa saya dapat memulihkan putri tercinta saya, Saudara Fei, rekan Dao saya dan saya akan membalas kebaikan Anda di masa depan. Namun, dia saat ini masih menunggu di rumah untuk berita lebih lanjut tentang putri kami, jadi aku harus segera kembali. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu lagi, Kakak Tu. Semoga perjalanan pulangmu dan putrimu aman dan lancar." Melihat Wim berwajah manusia bersedia mengampuni 4 makhluk yang telah menangkap putrinya, pemuda itu menghela napas lega. Keempat makhluk itu semuanya adalah anggota tamu dari ras awan surgawi, dan mereka juga makhluk suci, jadi dia tentu saja tidak biasa. Namun, itu juga jelas bukan kepentingan terbaik Cloud City untuk menjadikan Wim berwajah manusia sebagai musuhnya. Tidak hanya berjubah perak ini yang sangat menakutkan, pemikiran tentang Dao Kompanionnya yang sangat kuat juga membuat tulang punggungnya merinding. Kalau tidak, bahkan jika dia berkenalan dengan atau bahkan teman baik dari Wim berwajah manusia,
dia pasti tidak akan membawanya ke tempat ini. Dengan demikian, ini adalah hasil yang ideal seperti yang dia harapkan. Pria berjubah perak itu mengangguk sebelum berbalik, dan cahaya spiritual melintas di sekujur tubuhnya saat dia bersiap untuk pergi. Namun, tepat pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba menarik jubahnya dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami semua orang lagi, lalu menunjuk ke arah tertentu di balai lelang. Oh, apakah itu benar? Cahaya spiritual di sekitar tubuh pria berjubah perak itu memudar saat sedikit kejutan merayapi suaranya. Pria muda itu terbata-bata saat melihat ini sebelum bertanya, "Apa yang putri Anda katakan, saudara Tu?" Tidak ada yang penting, tampaknya dia mungkin telah mengidentifikasi makhluk di sini yang entah bagaimana terkait dengan rekan Dao saya, jawab Wim berwajah manusia saat dia mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk gadis kecil itu. Pemuda itu agak terkejut mendengar ini, dan dia juga menyipitkan matanya saat dia berbalik ke arah itu. Di bawah pengawasan dua makhluk tahap Grand Ascension sekaligus, semua makhluk yang duduk di arah itu segera menjadi sangat gelisah. Bahkan jika mereka tahu bahwa ini jelas tidak ada hubungannya dengan mereka masih merasa sangat cemas. Ekspresi Han Li juga sedikit berubah karena dia tahu bahwa orang yang ditunjuk oleh gadis kecil itu kemungkinan besar adalah dirinya. Namun, dia tidak tahu mengapa dia memilihnya dari kerumunan. Selama pertukaran yang baru saja terjadi antara pria berjubah perak dan pemuda itu, seseorang telah memberikan batasan sementara yang memungkinkan semua orang untuk tetap melihat semua yang terjadi di atas panggung, tetapi tidak mendengar apa yang dikatakan. Selain itu, pada saat itu, ledakan indera spiritual yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu area ini, dan wajah banyak makhluk memucat saat indera spiritual ini menyapu mereka. Pada saat semburan indera spiritual ini menyapu tubuhnya, Han Li juga dikejutkan oleh sensasi mengerikan bahwa seluruh tubuhnya telah sepenuhnya terbuka kepada pemilik indera spiritual. Hatinya sedikit tenggelam, setelah itu dia segera merasakan tatapan pria berjubah perak itu menguncinya dari jauh. Tiba-tiba, pria itu mengangkat satu kaki, dan di saat berikutnya, Han Li merasakan penglihatannya sedikit kabur, diikuti oleh sosok humanoid yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah pria berjubah perak dan gadis kecil yang dipeluknya. Gadis kecil itu saat ini menilai dia dengan rasa ingin tahu berkilauan di matanya yang cerah, dan Han Li segera bangkit berdiri. Dia merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia masih mempertahankan ekspresi tenang saat dia memberi hormat kepada pria berjubah perak itu. "Saya memberi hormat kepada senior Tu." Pria itu melirik Han Li sebelum menggelengkan kepalanya. Dia memang memiliki sedikit aura yang dimiliki oleh ras ibumu, tapi itu sangat sedikit. Bahkan jika ada semacam hubungan garis keturunan, itu benar-benar dapat diabaikan. "Apa yang akan aku lakukan denganmu? Ibumu memiliki begitu banyak kemampuan yang kuat untuk Anda warisi, tetapi Anda mewarisi kemampuan sensoriknya yang paling tidak berguna. Melihat dia tidak memiliki banyak hubungan dengan ibumu, biarkan saja dia." Sebelum gadis kecil itu memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun, cahaya perak melintas dari tubuhnya, dan dia segera terbang keluar dari aula lelang sebagai seberkas cahaya perak. Han Li menghela nafas lega. Dia adalah manusia murni, jadi bagaimana dia bisa berhubungan dengan Dao Companion Wim berwajah manusia? Mungkinkah karena darah roh sejati yang dia sempurnakan? Itu juga tidak masuk akal. Darah roh sejati itu memang cukup kuat, tetapi setelah disempurnakan, mereka hanya bersembunyi di tubuhnya secara resesif. Kalau tidak, dengan semua makhluk kuat yang dia temui, setidaknya salah satu akan menyadarinya. Han Li merenungkan masalah ini untuk sementara waktu, tetapi muncul di sisi lain sama bingungnya seperti sebelumnya. Sementara itu, makhluk-makhluk asing di sekitar sini menilainya dengan ekspresi aneh. Bahkan pemuda dengan nama keluarga Fei melirik ke arahnya,
tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Adapun makhluk tahap integrasi tubuh di tingkat atas, banyak dari mereka juga menilai dia dengan rasa ingin tahu. Di antara mereka, Duan Tianren secara alami langsung mengenali Han Li, dan ekspresi aneh juga muncul di wajahnya. Sementara itu, Han Li merasa sangat tidak puas dengan perhatian luas yang tiba-tiba dia terima. Pria muda itu mengalihkan pandangannya sebelum beralih ke Xiao Buyi dan pria tua itu sambil berkata, "Baiklah, mengingat masalah ini telah diselesaikan, pelelangan dapat dilanjutkan. Saya akan pergi sekarang. Rekan Tao Islan, pastikan kalian berempat jangan pergi ke Krepe Myrtle Sea lagi. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi padamu, bahkan aku tidak akan bisa melakukan apapun. Aku pasti akan mengingatnya senior. Terima kasih telah turun tangan untuk menyelamatkan kami. Jika tidak, kami pasti akan terbunuh." Xiao Buyi juga mengucapkan selamat tinggal padanya dengan hormat. Pria muda itu mengangguk sebelum berjalan menuruni panggung hanya dalam satu langkah. Dan menghilang dalam sekejap setelah beberapa langkah. Setelah kepergian dua makhluk tahap Grand Ascension, semua makhluk tahap integrasi tubuh kembali ke kabin di tingkat atas lagi. Semua orang di aula mengalihkan perhatian ke orang-orang di atas panggung lagi, dan Xiao Buyi menoleh ke empat makhluk lainnya sambil berkata, "Kakak Lan, kamu masih membawa luka, jadi kamu harus kembali ke gua tempat tinggalmu, fokus pada pemulihan Anda. Nyonya Kun, saya harus menyusahkan Anda bertiga lebih lama. Untungnya, pelelangan hampir selesai, jadi saya tidak akan menunda Anda terlalu lama. Selain itu, saya akan menaikkan pembayaran Anda sebesar 20% atas nama 4 ras kami." Wanita itu bertukar pandang dengan kedua temannya, dan senyum masam muncul di wajahnya saat dia menjawab, "Yakinlah, Saudara Xiao, kami berjanji untuk tinggal selama pelelangan, dan kami pasti berencana untuk menyelesaikannya sampai akhir. Terima kasih." Xiao Buyi sangat gembira mendengarnya. Adapun pria tua berjanggut, dia hanya mengangguk menanggapi dengan ekspresi menggelegar di wajahnya sebelum membuat gerakan meraih dengan tangan yang tersisa. Lengannya yang terpotong-potong melayang ke arahnya sebelum disimpan dengan hati-hati. Setelah itu, lelaki tua itu membuat segel tangan, dan suara mendengung rendah terdengar dari formasi biru di atas panggung. Setelah itu dia menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Sebagai makhluk ras suci, lelaki tua itu selalu dihormati, jadi tentu saja sangat memalukan baginya lengannya terpotong di depan begitu banyak orang. Karena itu, dia tidak ingin tinggal di aula lelang lebih lama lagi. Pada saat ini, Xiao Buyi tiba-tiba menoleh ke pria berjubah brokat yang mundur ke sisi panggung, dan tersenyum sambil berkata, "Karena keadaan tak terduga yang baru saja terjadi, barang lelang terakhir secara alami telah dibatalkan. Rekan Taoislu, Anda dapat mengambil kembali batu roh Anda. Selain itu, untuk mengkompensasi kerugian Anda, jika Anda berhasil membeli salah satu dari 3 item terakhir, maka Anda akan menerima diskon 10 juta batu roh." Karena itu, dia mengangkat tangan dan melemparkan kembali kantong batu roh yang baru saja dikeluarkan. Pria berjubah brokat itu jelas takut Wim berwajah manusia itu akan menyerangnya juga, jadi dia berdiri di sana dalam diam, berharap bisa berbaur dengan yang lain. Setelah mendengar tawaran Xiao Buyi, pria itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Biarlah. Insiden yang baru saja terjadi menunjukkan bahwa saya tidak memiliki kedekatan dengan pelelangan ini. Oleh karena itu, saya tidak akan berpartisipasi dalam sisa pelelangan ini." Setelah menangkap sekantong batu roh, pria itu segera berbalik dan keluar dari aula pelelangan, dengan cepat menghilang dari pandangan setelahnya. Kepergiannya menimbulkan sedikit kegemparan di antara orang-orang di aula lelang. Alis Xiao Buyi berkerut sedikit sebelum dengan cepat menjadi halus saat dia menoleh ke wanita bersisik hijau di sampingnya. Mengikuti anggukan kecil dari Xiao Buyi,
wanita itu merogoh lengan bajunya untuk mengeluarkan benda hitam sebelum melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, serangkaian tangisan ganas meletus di dalam aula lelang. Segera setelah itu, angin kencang menyapu ke segala arah saat awan hitam muncul dari udara tipis. Awan berjatuhan dan bergolak dengan keras saat membesar hingga berukuran lebih dari 100 kaki. Semburan jeritan terdengar tak henti-hentinya dari dalam awan, diikuti beberapa guntur meletus, dan awan gelap menghilang di tengah kilatan petir putih. Dengan demikian, kereta terbang berwarna hitam pekat langsung terungkap. Kereta itu panjangnya sekitar 60 kaki dengan pola kuno yang diukir di seluruh permukaannya, dan aura kuno terpancar darinya. Gerbong itu ditarik oleh 4 pegasi bertanduk hitam, memiliki sepasang sayap hitam, sebagian besar tubuh ditutupi oleh lapisan baju besi hitam. Di atas masing-masing pegasi ini adalah makhluk lapis baja hitam yang setinggi manusia pada umumnya. Mereka semua lengkap dengan pedang dan busur diikat ke punggung mereka, dan semua pegasi, serta penunggangnya, melayang tanpa bergerak sama sekali di udara, menandakan bahwa mereka semua adalah boneka. Banyak orang di bawah panggung cukup tertarik dengan pemandangan kereta ini dan para penunggang Pegasus. Mereka dapat melepaskan teknik rahasia yang telah lama hilang, dan teknik rahasia itu mampu menahan serangan dari makhluk ras suci awal. Adapun kereta itu sendiri, ia memiliki transformasi yang tak terhitung jumlahnya, dan itu pasti dieksplorasi oleh sesama Taois yang membelinya, Xiao Bui terkekeh. Banyak orang sudah cukup tergoda setelah mendengar bahwa kereta ini telah dipalsukan oleh ras roh bumi, dan setelah mengetahui bahwa keempat pengendara boneka itu bahkan dapat melawan ras suci awal, semuanya sangat gembira. Bahkan ada beberapa orang yang menyapu indera spiritual ke arah kereta untuk pemeriksaan lebih dekat, hanya untuk diberi ketakutan besar sebelum buru-buru menarik indera spiritual mereka. Setelah indera spiritual mereka bersentuhan dengan kereta terbang, semburan kekuatan hisap yang aneh tiba-tiba meletus darinya yang secara paksa menyedot indera spiritual mereka ke dalam kereta. Ini tentu saja perkembangan yang cukup mengejutkan. Mungkin karena kereta itu masih belum memiliki pemilik, tetapi dapat menarik indera spiritual mereka tanpa halangan apapun. Kalau tidak, akan berada dalam situasi yang agak sulit. Dengan demikian, telah diverifikasi bahwa kereta ini memang memiliki beberapa kemampuan luar biasa, dan menarik lebih banyak minat dari calon penawar. Han Li adalah salah satu makhluk yang telah menyapu indera spiritualnya ke arah kereta, dan dia juga penasaran terhadapnya. Namun, dia kemudian segera menghela nafas sedih. Harga awal kereta belum diumumkan, tapi itu pasti akan sangat tinggi, mengingat ini adalah harta yang mampu menjaga bahkan ras suci awal. Namun, bambu petir emas masih belum muncul, yang berarti di mata rumah lelang, itu bahkan lebih penting daripada kereta ini dan makhluk roh sebelumnya. Saat pikiran ini melintas di benak Han Li, Xiao Bui akhirnya mengumumkan harga awal untuk kereta ini. Harga awal kereta pertempuran bumi neraka ini adalah 120 juta batu roh. Han Li tahu bahwa harga awalnya akan sangat mengejutkan, tetapi dia masih terkejut dengan jumlah yang sangat besar ini. Seperti yang diharapkan, penawaran untuk Infernal Earth Battle Kariage ini sangat intens, dan harganya dengan cepat ditawar hingga lebih dari 200 juta batu roh. Meski begitu, ada banyak orang yang tidak mau menyerah. Namun, pada kesempatan ini, tidak banyak makhluk ras suci dari tingkat atas yang ikut serta dalam penawaran. Beberapa mengajukan penawaran di sana-sini, tetapi semuanya menyerah setelah harganya melebihi 200 juta. Pada akhirnya, kereta tersebut diamankan oleh seorang wanita anggun dengan kerudung menutupi wajahnya dengan harga 220 juta batu roh. Ini membuat bingung banyak makhluk yang hadir karena wanita ini tampaknya hanya berada di tahap transformasi Dewa Pertengahan, jadi sangat luar biasa bahwa dia memiliki banyak batu roh. Han Li juga agak terkejut melihat ini,
Tapi dia dengan cepat mengesampingkan pemikiran ini karena barang lelang berikutnya adalah bagian dari bambu hijau. Itu adalah bambu petir emas yang dia tawarkan ke rumah lelang. Ini adalah bagian dari bambu petir emas, sumber dari petir dewa atribut kayu tertinggi. Harga awalnya adalah 70 juta. Perkenalan Xiao Buyi cukup singkat pada kesempatan ini, dan dia mengambil potongan bambu sambil berbicara sebelum melambaikannya ke arah orang-orang di bawah panggung. Petir keras terdengar saat busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus dari bagian bambu sekaligus, langsung membentuk jaring petir emas besar. Bambu petir emas, petir kutukan iblis, petir ilahi atribut kayu tertinggi. Teriakan kaget dan gembira segera terdengar, dan beberapa di antaranya bahkan datang langsung dari tingkat atas. Ekspresi banyak orang berubah drastis saat melihat jaring petir emas, dan kegemparan besar menyebar ke seluruh aula lelang.